Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alahullahu laka aduwan liyahushaka bihi ilaihi. Allah telah menjadikan bagimu musuh, di mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Tujuan di mana Allah menjadikan syaitan sebagai musuh, tujuannya supaya kita bisa mendekat lari kepada Allah. Karena li'annaka idza 'arafta anna la taqata laka 'ala muqabalatihi li nafsika lima anta 'alimin wa yad'ufu la jazi'i tarata lam hala ila isti'anati 'alaihi maulaka. Karena sesungguhnya ketika kamu tahu bahwasanya tidak ada kekuatan bagimu untuk merangi setan, karena keberadaanmu di mana kamu dalam posisi lemah, maka pastilah kamu akan minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan setan, di mana Allah zat yang lebih kuat. Artinya Allah menjadikan setan sebagai musuh itu agar kita bisa lebih mendekat kepada Allah. Karena ketidakmampuan kita untuk mengalahkan setan, akhirnya kita mau nggak mau minta tolong kepada zat yang lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmahnya ketika setan itu dijadikan musuh supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Wa wujida minka al-iltija ilaihi wal intisaru bihi wa tawakkulu alaihi fi daf'ihi anka. Lalu ketika kita minta pertolongan mendekat kepada Allah, disitulah letak bahwasanya kita mungsi bahasa Indonesia apa? Ya, mengarah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah, kita pasrah kepada Allah untuk bisa menolak setan. Kenapa? Seperti menyerahkan seluruhnya. Iya, mungkin. Itu berarti. Totalitas ya. Totalitas kita pasrah nang pangeran, karena pada dasarnya kita nggak mampu untuk menghadapi setan karena kelemahan kita. Ya mau nggak mau dengan rasa sadar, ia lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iltija itu lari kepada Allah. Fa'adawatu syaitan iyallati raddaka Allah biha ilaihi wa jama'aka biha alaihi wa hadha huwa ghairul maqsudi. Lah, permusuhan dengan setan inilah sesuatu yang memang diharapkan agar kita bisa kembali kepada Allah, dan memang inilah merupakan pokok tujuan dijadikannya setan menjadi musuh kita, agar kita kembali kepada Allah dan kita. Berarti tujuan utamanya adalah wayatul maksud adalah supaya kita mendekat kepada Allah. Karena memang ketidakmampuan kita untuk melawan setan وهذا في حق غير المحبوبين الذي صرفوا همتهم إلى جناب الحق. Yang kayak gini, ketika Allah menjadikan setan sebagai musuh bagi kita dengan harapan kita kemudian karena ketidakberdayaan kita mengarah lari kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan setan. Ini berlaku pada orang yang bukan mahbub, artinya orang yang tujuan hidupnya tidak mengarah kepada Allah. Kalau mereka sendiri yang memang tujuan hidupnya kepada Allah, nggak butuh kepada seorang musuh yang bisa menggiring kepada kita mengarah kepada Allah. Karena apa? Ta'alluqnya orang-orang yang
sudah mendekat kepada Allah ini sudah wada, artinya sudah apa? Nalurinya memang demikian. Kalau kita kan masih butuh perantara untuk kita mendekat kepada Allah, harus diberikan, dijadikan sesuatu perantara yang bisa mengarah kepada Allah. Artinya apa? Ya dikei setan supaya kita lari dari setan dan mengarah kepada Allah. Tetapi mereka yang sudah mendekat kepada Allah nggak butuh media untuk bisa mendekat kepada Allah. Lalu tanpa perantara itu bisa mengarah kepada Allah. Artinya ini golongan kita ini yang butuh digiring isi. Mana di saat marah itu kan tak usah beli pada pes, tahu saya supaya buru kakak kan, dan kan kalau mau dianalogikan seperti itu kira-kira demikian juga. Bisa ditimin lah. Goreng agil masa malu dia. Beli ninja. Beli ninja. Ya, buruk masjid tapi. Akhirnya tukang gembleng rame. Jadi hikmahnya dikasih ninja supaya Usaha di rumah tidak usah beli. lu tahu usah. Kalau memang sudah lu biasa ke masjid, maka tak usah pada ninja. Ya kata nang pada masjid. Jadi makanya sesuatu itu dah Rabbana ma khalaqta hadza subhana hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah, pasti ada mengandung hikmah. Ya orang ninja. Tahu yang pada corona ini kenapa ya? Supaya semua kepangilan juga. Sip aja lah. Mungkin gak ada yang konyek harga belum mulai besar. Jadi belum kancor satu saya pokoknya anti corona. Ya yang terus mempaju dengan di kancor kan itu. Artinya untuk golongan kita orang-orang yang memang hidup tujuan kita ini enggak sentral kepada Allah, dibutuhkan media agar kita mau mendekat kepada Allah dengan cara dijadikan musuh dari setan. Karena memang kita itu enggak kuat, enggak mampu, lemah dibanding kalau setan, ya mau enggak mau kita minta tolong kepada Allah. Tujuannya itu supaya kita kembali kepada Allah. Nabi tafsir kata setan itu kan menjadi apa? Tukang mau idonya malaikat senapa kalau 1000 tahun tafsir udah mutu tafsir sawi kan. Butuh ini kan. Qala kabul akhbar inna iblis al-la'in kana khazina jannah 40,000 sana. Penjaga surga 40.000 tahun. Wa ma'al malaikah bersama malaikat 80.000 tahun. Menceramai malaikat 20.000 tahun. Itu kan ceramahnya malaikat. Iblis makanya kita tetap kalah karena kita ini lemah. Kita aja ngetekawin ke malaikat. Ini sudah tukang ceramai malaikat. Dan kan gede-gede kalau pada saat itu belum disebut iblis. Ya, ini wasaidul karobiyin selasin alfasana, pemimpin malaikat, pemimpinnya malaikat karubin itu 30.000 tahun. Wasaidul wahaniyin 1000 tahun. Watofa haulul arsh 14 alfasana 14 tahun. Nah ini kan wakana ismu fi sama itu al-abid. Namanya di langit pertama itu al-abid, ahli ibadah. Kemudian wafisanya az-zahid. Setan nggak punya rumah, tak tahu mana bang ini. Az-zahid. Telepon wada itu mati terus. Wafisalisa al-arif, wafir rabi al-wali, wafil khomisaan at-taqi, wafisadis al-khazid, wafisabiah azazil, wafil lahil mahfud iblis. Setan itu namanya banyak. Ada iblis, ada azazil, ada at-taqi, ada al-khazid, ada al-arif, az-zaid. Makanya tetap kita kalah kalau diduga setan karena mereka lebih alim daripada kita. Sebelum kita ada mereka sudah
menjadi penceramahnya malaikat. Jadi memang ya satu-satunya jalan kita minta tolong pada Allah. Kalau nggak gitu, memang bahasanya bukan mengalahkan iblis. bukan minta pertolongan. Tapi jangan diikuti. Mungkin Mun mengalahkan nggak bisa. bahasa Kan cuma isti'adzah, minta pertolongan supaya dijauhkan dan minta perlindungan. karena hebatnya iblis. Oke. Kalau dia itu mengistilahkan awak mbak ditaruh karo kiri juga iso tahu kanan kiri gawak. Ada bener pate itu tetap kalah. Jadi pate lela bener. Maka tirakan karena memang ada dulu cerita wiritan ketinggalan iblis diguyu sama gurunya. Ya apa nggak iso ketinggalan iblis karena lebih kuat iblis dari kamu. Kepinginnya yo jangan tolong nasi iblis iku. Makanya ojo ngelawan kiri. Ya apa kiri itu nalurinya memang sudah lebih lebih karena dari kita. Maka ya kita panggil aja yang punya kiri. Pak kiri ojo dengan aku kan gitu. Kalau kita suruh melawan kiri ya tetap kalah. Padahal tugasnya setan iblisnya tugasnya menjauhkan kita kepada Gusti Allah. Tugasnya setan Mengganggu manusia. artinya biar lupa menjauh kepada Gusti Iya. Allah. Padahal manfaatnya Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kan dalam artian kan tergantung siapa yang menerima. Kalau yang menerima itu siapa baik. Kalau itu yang menerima orang yang kayak kelasnya orang-orang yang ngerti dengan posisi setan itu dijadikan Allah, maka dijadikanlah setan itu sebagai pemicu untuk lebih mendekat kepada Allah. Tetapi kalau mereka yang nggak sadar, ya akan tertipu dan tergoda oleh setan, akhirnya nolak buntet. Wala tattabi'u khutuwati syaitani. Dan yang sadar kan mereka. Mahbubin ini siapa? Bukan orang-orang yang kuat iman. Mahbubin itu dari potongan-potongan ayat yang mengandung kata yuhibbu. Innallaha yuhibbut tawwabin mustaghfirin, yuhibbul innallaha mutatahhirin. mutawakkilin. Itu mahbubin semua. Orang ya katakanlah ya. Selain itu baru mahmudin. Melihat deh. Mahbubin biro-biro gantian sendiri. Kalau pemahaman saya mahbubin di sini Gimana? orang yang memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk dekat kepada Allah, murad bukan murid. Ya. Hanya ada di istilah itu qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Jadi ada orang-orang yang khusus untuk tugasnya di khidmah dan yang lain tugasnya memang untuk mahbub kepada Allah, memang pilihan. Itu prosesnya. Ada yang proses itu harus melalui tahapan-tahapan, ada yang memang langsung jadi tanpa proses itu. Kalau mau disederhanakan, mahbub ini ya kekasih pangeran gitu ya. Ya larinya ya nggak ada lagi, mungkin ya aulia ya bateri. Masuk tingkatan mahabbah. Mungkin. mahbubin itu kenapa bisa dikatakan habib? Nggak ada yang Yang mengatakan. artinya cinta. Ya enggak ya. Ya enggak. Sumbaunya Habib itu kan mono kan istilah. istilah. Sumbaunya kita semua kan bisa dikatakan habib ya. Indallah. Indallah. Dan Kalau indanas ya enggak. Kalau indallah enggak memilih Ya, maksudnya nasab.
Indenas yang memang makrifat, yang memang alim. Iya. Nah, kan artinya Habib di antaranya yang mahbubin itu orang-orang yang Sudut pandang manusia itu kan beda, Pak. Iya. Sudut pandang syariat itu kan beda. kalau duriyah baru ya. Ya, di Indonesia Habib, kalau di Timur Tengah nggak ada, adanya Sayyid. Nah, Ya Sayyid. kan beda tempat, beda istilah. Iya, Sayyid. Seakan-akan kalau Habib kan duriyahnya Nabi. Iya. Seakan-akan. Ya iya memang. Pengertian sekarang. Iya, iya memang gitu. Sayyid dan Habib Syarif sama, itu memang punya garis keturunan dari Rasulullah. Kalau memang orang alim bahasa Arabnya, Habib itu kan mahbubin itu ya. Tergantung Bukan diartikannya. duriyah ya. Hah? Tergantung diartikan secara lugat atau Lah iya. secara Quran. Nah iya. Kalau secara lugat ya semuanya Seperti abah, bapak, dan umi. Kalau umi kalau belum haji. Tuh dari bere. Padahal lemah. Iya. Mau dari bere umi. Iya. Padahal bareng lumayu gading. Bener. Ya seperti itu ya. Kan cuma istilah, Pak, tergantung kita. Kalau di Pasuruan nggak ada kiai, adanya emas. Kiai Nasubada, kan Nasubada. Dina emas ya kakang setuakan. Kan beda. Iya. Kalau di Banten nggak ada kiai, adanya anjingan itu bagus. Nggak ada istilah, beda tempat beda istilah. Tapi kalau kita mengacu kepada istilah Habib dan Syarif, ya memang harus ada garis keturunan. Kalau secara duotan yang tadinya itu apa, ya pokoknya wong sing disen pangeran, ya maksudnya kata begitu. Tergantung sudut pandang dari mana gitu. Nyata ya, bantu Nabi Isa ya. Udah kayak sederhana mau. Nah, di sini diibaratkan setan itu kuat. Ya memang dicetak kuat. Enggak, gambaran-gambaran Iya, setan. lebih kuat dari kita gitu ya. Iya. Padahal di Al-Qur'an kan ada ayat inna kaida syaiton kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Jadi hubungannya seperti apa? Lemah bagi wairul mahbubin. Lemah bagi orang yang bilang lemah. Kalau boleh. Memang katanya Gus Bahaya, setan itu goblok. Keluarga kiai dibuat tukaran. Ya gara-gara tukaran ya mendirikan pondok lagi. Kalau anda tukaran pondoknya satu. Makanya gobloknya setan itu kalau andaikan tahu tidak dibuat tukaran keluarganya Pak Yai. Biar tak buat pondok lagi. Yang asalnya satu menjadi dua gara-gara tukaran. Bukan tukaran carok, enggak, cuman beda sedikit. Yang memang tipu daya setan itu lemah bagi mereka yang kelasnya kayak kelas mahbubin atau apa ya, orang-orang arbabul qulub memang lemah. Kalau untuk kita mungkin ya bukan dikatakan lemah gitu. Kalau kita, ya semua hampir ya yang digoda setan itu orang-orang besar yang bisa menjelma. Apa itu setan ya tamatsalu, yang menjelma itu rata-rata orang besar-besar. Arbabil qulub misalnya Syaikhul Qadir itu kan mengatakan pangeran kan, setan Waqad tabahtulan muharramat, aku halalkan apa yang diharamkan. Itu kan setan mencoba mau menipu daya Syaikhul Qadir. Lalu ihsa ya lain itu jauh. Iya, ihsa ya lain. Imam Junaid Al-Baghdadi itu setan mencoba menipu dengan cara nyantai. Pakaiannya compang-camping, ya kalaman tasbih gitu. Kemudian nyantri 20 tahun di kitab Tambil Muhtarid saya baca itu 20 tahun mengabdi kepada Imam Junaid dan tidak bisa untuk menipu daya. Ya kata Pak Firman itu tipu daya setan lemah karena nggak mampu untuk 20 tahun. Kemudian karena putus asa
setannya bilang gini, ama ta'rifuni, apa sampean gak kenal aku aja. Aku rumole awakmu mlebu nang kene awakmu setan. Kemudian iblis setan mengatakan kula mboten ningali wong sing luwih sae tinimbang panjenengan. Ani ya sama insya ya lain itu. Yo ingkri awakmu katanya budaya saya. Karena ketika Imam Junaidi terpanah dengan ujub, berarti kalau mah ini sing api terlaku, di situ hancurnya Imam Junaidi. Tetapi dengan kesadaran yang tinggi, kamu mau mencoba menggulingkan aku dengan kata-kata itu, ya 20 tahun, benih betul sedikit 20 tahun itu mengabdi-ngabdeng ke Imam Junaidi. Lah kita kebal-balan di setan. Cuma Ada bu menjelma. Kita akan menjelma nyetan TV lah kan. Bolehkah kita bertawaduk diri kepada setan? Tawaduk ke setan tapi kok aneh-aneh ya bukan. Raja kasara membesar-besarkan setan. Kita tidak bangga. Ya enggak boleh tahu. enggak, di sini menurut saya ada sisi yang apa namanya? Sisi yang terarah yang tidak disebutkan. Iya. Sedangkan bagi kita kan jelas Ghairul Mahbubin kan. Iya. Sekali disebut musuh, ambil senjata kan. Jadi menghadap kepada musuhnya. Di sini tidak disebut. Nah di sini sebutannya musuh, maka jadinya lari pada Allah. Kan gitu. Jangan layani musuh itu. Iya, karena nggak kuat, nggak mampu, bukan musuh kita. Kalau alaban nanti konyol, nggak mampu kita. Kan seneng kayak itu. Kalau melawan percuma. Orang lebih kuat kuno. Terkait itu secara apa namanya? Secara prakteknya, kenyataannya mesti akan ada dua. Ada yang merasa tak mampu, ada yang merasa mampu karena emosi, dorongan nafsu. Sehingga yang terjadi kan perang. Dengan terkait perang, maka al-qatil wal maqtul finnar. Tidak ada untungnya. Loh, Nabi saja itu digoda oleh iblis. Kul la ilaha illallah. Nabi Isa nggak mau mengatakan, bukan karena nggak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi kalimat haqqin la aqulu lahu. Kalimat yang hak, tetapi aku bukan mengatakan atas dasar perintahnya iblis. Lihat sampai iya, berarti kan itu berguru pada iblis, Pak. Dia enggak. Bukan berarti enggak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi supaya enggak ada selamat mutasil kepada setan. Ya benar la ilaha illallah, enggak ada yang mau ibu nawakmu. Karena begitu dirui mengiyakan berarti kita akan sanatnya mengarah kepada situ. Berarti meskipun benar kalau yang menyuruh setan Nggak usah diikuti. Nah buktinya dalilnya Nabi Isa suruh mondok la ilaha illallah nggak mau. untuk hadis itu tidak laku reken untuk. Yang mana? Lihatlah perkataannya, jangan lihat orangnya. Ada hadisnya? Undur makola. Nggak ada, bukan hadis itu. Gimana? Bukan hadis kan cuma makola. Oh makola, Bukan hadis. Hil, bukan hadis. Oke. Unzur makilah, wala tanzur mangkola, bukan hadis. Kil kan? itu termasuk kalimat yang apa namanya? Punya arti. Majhul, koilnya majhul. Banyak arti. Tanggung Menurut jawab. kita, biasanya kila kil, terus batu cilik jenenge kerikil, isar utel jenenge etil. Kerikil. Macam-macam. Akhirnya kan dulu ketika saya mondok di Pasuruan, pengurusnya tok wameng. Dalilnya itu, undur makila, wala tandur mangkola. Pokoknya bagus toro, mengkang kelakuan jok toro. Uang itu wameng jadi pengurus. Berdasarkan itu akhirnya mau melegalkan keputusannya. Ya tak maju tak tenaga.
Karena itu bukan hadis. Kalau hadis kan masoreh, artinya kan harus dilakukan. Itu bukan. Hanyalah sebuah ungkapan kata. Iya. Kalau mengikuti teori yang sebelumnya itu sebetulnya sederhana untuk mengalahkan setan. Iya. Gimana, Pak? Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka. Kalau kamu itu sudah tahu bahwa setan itu tidak pernah lupa Iya. kepadamu, Nah, fala taghful anta. Maka kamu juga jangan lupa kepada Allah di mana nyawamu ada pada genggaman. iya. Memang gimana ya? Jarak jauh kita dari setan itu bergantung dari keistiqomahan kita berzikir kepada Allah. Dalam kitab Faidul Qadir saya baca jarak jauhnya setan dari kita, seberapa kita jauh dari setan mengukur seberapa kita ingat kepada Allah. Semakin kita eling nang pangeran, semakin jauh dari setan. Tapi kalau kita lali kepada Allah, ya tadi itu fahuwalahu qarin konconi. Di barat akhir kita yang ada, umpama setan yang ada itu Oke, tapi pula juga nggak bisa tahu. tak ikan gereken nyetur khonasa kan ini kan aku percuma baban aku udah tak akan gereken tepes aku udah lain bagi Apa jenis itu ada jenis hakim tak tarekan dan kan nih Berarti mung yang hantu di lu jauh jeli. jangan gereken Tadi belum Percuma. percuma nanti pada hikmah itu Pak, ja'alaka fil alamin ja'alaka fil alamin mutawassit kasih bagi keterangan di antara manusia sambil setan mereka di setan mereka sama tuh dua. Jadi menyesatkan itu adalah sifat setan. Cuma manusia negara menyesatkan itu setan. sifatnya sama. Intinya Jika boleh ceritakan itu, Kamaruyan Ibni Abdul Aziz, Ibnu Abdul Aziz ini ada seorang mengatakan anak rajulan salah rabba ayyul min maudi asyaiton. Nyon ke pangeran supaya tahu tempatnya setan itu di mana. Minal qalbil adami, dari hati manusia posisi setan itu berada di mana. Kemudian dia bermimpi yara fil naumi jasada rajulin yushbu bilau yara dakhiluhu min khariji wa syaitan bi surati difda'in qa'idin ala mankibil aisar. Setan ini punya kata berada di bahu kiri, lahu khurtumun tawilun, kayak kemarin itu Pak, punya apa? Belalai yang panjang. Adakhalau fi mankibi ila qalbihi yuwaswisu ilaihi, memanjang yang sampai ke hatinya manusia. Yuwaswisu ilaihi fa idza dzakarallah khonasa, ketika berzikir nyere segala rasa setan. Berarti benar posisinya. Ada yang mengatakan disurati kalbin. Dan ini kenapa bahasa-bahasa ilustrasi dari barang yang abstrak. Iya, menggambarkan tapi beda. Sudut pandangnya satu kelihatan kata, satu kelihatan anjing juga. Langkir, tak kira kata umku, tak kira kata Iya. kadang mencengah gejau.
cuma menggiring memahami untuk memahami pendekatan pemahaman. Tapi sekarang itu teman ngalim. Itu termasuk personifikasi. Kalau musonef yang dulu-dulu, kalau saya sih husnudzon iya. Kalau orang-orang dulu kan mukhlisnya tinggi banget. Kalau yang sekarang kan sudah beda. Ya bukannya keseluruhan, cuma kan kalau sekarang kan ada royalti lah yang dikejar. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan mana? Jurumiyah aja musonefnya nggak pernah dapat royalti. Padahal kitabnya disarai, didol percetakan sembarangan, sing sugih percetakannya, pengarangnya nggak dapat apa-apa. Kalau sekarang hak cipta dilindungi, bisa dipidanakan. Kalau dulu persilakan fotokopi dewi, kan memang orangnya ikhlas. Terbukti ketika Imam Sunaji mengarang jurumnya kemudian dilemparkan ke laut, kitabnya nggak basah. Semangken ngarang. Wow. Melempar ke laut semangkan terbakar. Melempar ke apoy becah. Karena memang kalau orang dulu kan motivasinya mengarang kan memang lillahi ta'ala. Ya kalau lillahi ta'ala ya sekarang pun ya bisa jadi kayak gitu. Iya masih banyak kalau melihat ini masih. Bisa, punya kemampuan. Ya bukan kemampuan itu Ya masuk anugerah kasaf itu kan diantaranya melihat itu. Barang yang kelihatan kasat mata gitu. Ya. Memang kasaf. Dan itu kan masih tingkatan kalau kata guru sekumpul kasaf itu masih apa? Belum tinggi. Mainan. Iya, di kitab hikam di depan kan cuma mainan. Boneka. Supaya senang. Dikai kekeramatan supaya senang. Kalau yang tingkatan tinggi tanpa keramat, gue seneng dia. Nah, kan dikai iming-iming. Orang-orang gitu itu karena pada dasarnya bukan tujuan kita untuk mendapatkan kekeramatan, itu bukan tujuan. Kasyaf itu kan bukan tujuan. Iya, iya cuma hiburan. Tapi Irio doen untuk dapat keramatan. Itu kan bagi mereka yang mengatakan tujuan hidupnya itu. Tujuan. Bahkan apa barang. Munculnya korbannya keramat. Maksudnya korban banyak. dunia terbalik. Iya, akhirnya ya jadi sarkup gitu. Nah, mereka mengalami memang sifat setan al-awwal at-tamarrud. Iya, menyesatkan, gelurung gitu. Ini kan kadang-kadang kan bangunnya gelurung kau. Ya itu makanya Syayatul insi dan menungso kan dan serupakan setan karena memang tabiatnya sifatnya sama gitu, mempunyai kesamaan sifat. Enggak ada yang mengatakan jin enggak, enggak setan. Iya, setan itu kan identik dengan jelek. Kalau jin masih ada yang baik. Manusia ya sama. Kalau setan hanya pasti elek. Jin yang nanti. Jin 50-50, ada yang baik, ada yang buruk. Di belakang kaya menurut mereka umpama hakim jauhar. Karena hati manusia itu bisa menjadi laukun, menjadi aras juga bisa, menjadi setan juga bisa manusia. Iya, bisa ke malaikat, bisa ke setan ini. Jauhar, sucoan mana? Mutiara, jauhar, suco, mana dia suco.
Co itu artinya zat dasar. Lalu diartikan secara kimia molekulnya. Apa itu? Unsur terkecil ya Pak. Iya. Molekul, partikel, kemudian timbul atom. Yang kecil lagi atom. Tapi yang sering digunakan adalah mutiara. Ahli kebagus mereka orang yang para asyikat suara. Tempat coba mereka asyikat neraka. Kayak berdasar asyikat partai, mungkin sampai ke anu katanya. Asyikat anu lebih. Cuma manusia tidak bisa menyifati secara total. Karena kadang-kadang orang kelakuannya jelek karena lain. Iya. Kan kita nggak boleh menilai orang dari luarnya, kan nggak boleh. Belum tentu. Sekalipun zina paten lah. Dan bukan hak kita untuk menilai orang. Bukan hak kita. Aduh, maunya orang waduh laki. Kirim diri dan kita. Walaupun toh Ada nikah kan? Apa manfaatnya buat kita kan apa manfaatnya? banyak ada yang kan kita menilai seseorang kan nggak ada manfaatnya. Masih benar tetap apa manfaatnya kita dapatkan? Wong dia urusan dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Ya sih enak ya, nggak usah menilai orang. Tapi kalau sebagian aulia itu kan memang kelihatan dan tidak diterima kadang. Memang Apanya Pak? sifat itu. Oh. Jadi orang-orang kalau bertamu ke aulia, nggak ditemani. iya. Dan ya kadang dibenci. Ya, Karena ada orang namu ke kiai yang terkenal aulia. Bawa teman. Iya. Setelah itu gak ditemui orang ngaji yang baik ibadahnya senikah. Jadi kelihatan memang dan diusir kadang. Iya. Sebagian kan tidak ditemui. Sebagian. Ya memang tergantung, kalau saya menilai kan manfaatnya itu apa kan, untuk pembelajaran atau gimana kan gitu Pak. Ya memang kayak Mbah Hamid Pasuruan kan pernah gitu juga. Ketika ada tamu haji, seorang haji nggak ditemani, malah Mbah Hamid membuat alibi masuk ke lawang, pintu ngomong yo, aku nang lawang. Ya memang Mbah Hamid masuk ke lawang gitu loh, ke pintu itu. Ngomong aku nang lawang. Mbah Hamid masuk nang pintu, tutup, akhirnya Mbah Hamid wonten ten lawang. Orangnya keluar, Mbah Hamid pun keluar. Delok sapa sing. Ternyata rupa anjing, Pak. Kaji itu rupa anjing. Delok sapa sing teko. Ya memang sifatnya kayak anjing gitu. Mungkin untuk pembelajaran. Enggak semua kemudian dinampakkan kayak gitu, enggak. Kan hadisnya kan ittaqu firasatal mukmin, bukan tafarrosu kan. Bukan nyondro sira kemudian wong dibedhek kabeh kan, bukan demikian. Karena mungkin itu ada manfaatnya, nilai positif untuk pembelajaran bahwasanya orang ini perbuatannya demikian, itu pun enggak terus-menerus diungkap oleh Mbah Hamid, cuma sesekali aja itu. Memang di antara melihat aib yang tidak dosa itu kalau diperlihatkan, bukan melihat. Kalau kita mencari kan mencari aib. Nah, kalau itu memang oleh Allah diperlihatkan. Iya. Jadi memang nampak yang kelihatan apa gitu. Jadi memang tahu, dan itu tidak dosa kata ulama, karena beliau itu diperlihatkan, bukan mencari aib orang. Memang sudah diberitahukan. Ya kan masuk kategori membuka aib seseorang itu kan ada yang diperbolehkan jika memang satu tujuannya agar tidak ditiru oleh orang lain, atau
mudhiran li fiskihi, kan diperbolehkan Pak. Mudhiran li fiskihi, kemudian supaya nggak ditiru oleh orang lain. Kemarin ketika Basul Masail ketika Jawa Timur di Mojosari Nganjuk itu kan tentang itu Pak, pesulap merah dengan Gus apa? Blitar itu Samsudin. Bagaimana hukum kita membuat konten terkait dengan perseteruan antara Samsudin dengan pesulap merah? Karena tujuannya kita membuat konten untuk supaya tidak banyak orang ikut-ikut Samsudin gitu maksudnya. Karena disinyalir bla 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 gitu. Kemudian bolehkah kita membuat konten? Kalau dalam satu sudut pandang kita ngerasani uang, dosa. Tetapi kalau dalam kitab Ihya kan sepanjang itu tujuannya supaya tidak diikuti oleh orang lain, maka diperbolehkan. Itu tadinya. Artinya kayak kata tadi itu ditampakkan oleh Allah terkait dengan ayat seseorang supaya tidak diikuti. Ojo koyok ini. Artinya kan diperbolehkan mengungkap keburukan orang lain itu diperbolehkan jika memang ada alasan yang memperbolehkan. Kalau bayam itu bukan mengungkapnya, diungkapkan. Iya sama Allah Pak ya. Ketekan langsung buka gitu. Dan saya juga pernah dengar cerita katanya ini kayak usulan. Oke. Terus ada tamu dari Banyuwangi mulai kemarin tak ketemu nih. Terus ini baru datang terus dipanggil. Terus masuk. Tamu itu di rumahnya nggak mau ditemani wong, ditamuni wong. Jadi itu ya itu mungkin pelajaran. Ditompo. Iya. Sing ditadur cukul karena di rumahnya gak gelem ditemoni. Ditamuni wong. Man saro'a hasoda soponi nandur bakal panen kan gitu. Cuman ada istilah manitola ala asroril ibad walam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyah kanat tilahu fitnatan alaihi. Jadi barang siapa yang oleh Allah diberi kelebihan bisa mengetahui asrornya manusia, tetapi dia tidak berakhlak dengan akhlak Tuhan, maka hal itu akan menjadi musibah baginya. Iya. Ternyata alasannya apa? Dulu pernah Nabi Ibrahim itu didatangi oleh orang tua yang tidak beriman. Dia minta makanan ke Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim kasih saya makanan. Setelah itu ditanya oleh Nabi Ibrahim, Orang Yahudi, orang kafir itu. Orang apakah kafir. kamu beriman? Tidak. Oh, kalau tidak ke sana. Iya. Itu beri. Iya. Orang ini kau por petong polo mencepon hitung keterangan, cepon kasih si seket enam. Langsung diingatkan oleh Allah. Dia langsung pegang. Nabi Ibrahim langsung diingatkan Allah. Nabi Ibrahim kenapa Kamu mau memberikan makan harus iman dia. Padahal aku selama dia kafir, aku yang kasih makan. Itu kan demikian. Nabi Ibrahim langsung diingatkan oleh Allah. Kenapa? Apa rugimu? Ongke mangan sepisan aja. Aku mulai urip kiri sampai saya aku sing ngimoni. Ya aku gak jawab balasan sebagai iman denganku. Itu kan Nabi Ibrahim. Ya memang kadang kita punya sifat berjubri ya kan gitu Pak ya. Terus mau dibandingkan apa? Ki Hamid dia boleh pas nolak tadi. Di akhlak ketuhanan rahmat ketuhanannya ya kemah. Tergantung kita sudut pandangnya dari mana Pak kita. Dari kacamata sebelah mana kita menilainya itu. Kan kacamata itu kan bukan hanya satu Pak, bukan kacamata kuda. Jadi ketika kita melihat kayak gitu kan karena memang untuk pembelajaran. Wong iki tidak pancen tak terima kalau ini berkelanjutan orang ini. Mungkin biar merasakan kalau ada orang tidak ditemui gimana rasanya. Nah ini kan untuk pembelajaran bagi dia. Kalau bermain. Nah ini film mulai digunakan gitu tujuannya. Baru senekat, tebak oke, tebak boleh mempeng. Mana sekolah mana ajar kan ini. Abang bu. Tak
Jibrim Taifahu gitu kan. Beda Pak, iya beda. Tinggallah Iya. Kan akhlak rububiyah ya juga macam-macam. Akhlak rububiyah kan maksudnya Allah itu ada yang diberi Iya kan sifat ketuhanan kan diberi- ada yang Rahman, Iya. ada yang Al-Jabbar. Jelas ya, kelihatan Nah, dari sudut sebelah mana kita mengambilnya rububiyahnya itu? satu beri itu. Iya, sifat ketuhanannya itu dari sebelah mana? Katanya walinya Allah yang sampai muka sapa. Ini katanya, anunya enggak tahu. Yang apa? Yang bisa Rahman Rahim, yang wali kutub katanya. Kalau yang karena wali karena wirid-wiridan kadang ya orang itu berupa babi sungguhan makanya enggak tahan diusir katanya. Kalau yang wali kutub enggak, artinya arti apa? Tetap pembenahan. Ya itu kan sumbernya nggak jelas juga Pak. Kalau memang ada sumber kitabnya kan Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau katanya ini yang susah. Katanya. Gila. Iya gila, wah gila. Kata orang Arab jangan suka-suka gila nanti kamu gila. Kan wali-wali yang paling tinggi. Gila, wah gila, akhirnya gila beneran kamu. Katanya wali kutub ya, yang wali paling tinggi Iya, tingkatan. yang diberi muka sapa itu. Kalau muka syafa nggak harus wali kutub Pak. Iya banyak. Nggak harus wali kutub. Kayak Hamid saja mungkin ada yang mengatakan wali abdul. Jadi tidak sampai ke wali kutub. Semakin kan kasep itu aja kan dari seorang kampung kan sudah beda Pak dengan kasep menurut saya sih bener kan. Makanya yang kampung pokok iso nerawang kasep makrifat lah. Makanya tak Apa aja? jeng-jeng yang bener ya. Tahu jeng toro aja. Lain di bawah aja ya. Karena tahu aja. Pokok iso bedek katanya udah Wali. iya. Yang ngitoro tahu aja kita baru. Nah, ya itu kan sudah nggak tepat gitu. Jadi kalau mengatakan bahwasanya yang tingkatan wali kutub saja yang kasyaf, ya nggak juga. Tidak ya. Semua kan kelebihan diberikan kepada Allah. Mereka tingkatan di hikam tuh orang naik aja dikasih kadang kan rubbama ruzikol karomah kan gitu ya. Man lam yakul kan gitu Pak ya. Belum nyampe itu sudah dikasih karomah. Ya tergantung tadi kalau sikapnya ketika sudah mampu melihat kemudian dia terpana dan merasa nyaman menjadi fitnah ya bagi dia. Nggak bisa naik, ya terhenti di situ katanya. Tingkatannya nggak bisa naik karena apa? Oh berarti aku nyampe berarti. Ya wes enak merasa nyaman di situ ya udah nggak naik lagi. Kalau kemudian dia dikesampingkan bukan ini tujuan saya hidup naik itu terlewati. Kalau guru saya dulu ketika ngaji ini mengistilahkan ini loh, awakmu katanya laku nangkon, pas ketok ana wong sulapan, awakmu seneng delok sulapan, yo gak nyampe nanti jualannya wong yo dikono kutok. Karena memang itu cuma boneka dulinan iku jare. Karena aku ben iso uang itu ketok mlebu wis ana monitor, gak usah ngomong ya. Perlu nyopo tuh aku lo kabeh ana monitor toko pangeran. Saya enggak iso. Apa karena aku pakai dosa? Itu beliau sendiri mengatakan ketika saya ngaji kitab Hikam Minajul itu mengatakan demikian. Biar aku iso, saya enggak iso. Kan tadi ada yang mengatakan itu kan cuma saat termo boneka aja Padurki. Ini ketika sudah terlewati ya bisa jadi itu bukan karena aku pakai dosa paling saya. Gitu demikian ngomongnya dia. Begitu tidak. Kenapa bentuk-bentuk setan ketika seseorang muka sapa kebentuk ketika ini? Aslinya. Saya tahu lah sekali. Oke, aslinya. Telah layak. Nah, Apalagi kalau di
dikasapkan seperti itu. Wujud aslinya gitu Pak. Yang kemudian ditulis sebagai keterangan. Apa cuma sekedar mengilustrasikan. Ketika itu berbentuk kayak ini. Ketika itu Pak, kan di sini ada yang ayo kata, berpate kan gitu ya. Beda-beda gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Ya tamas selalu menjelma. Bisa jadi juga sesuai dengan sifat dominan. Tapi ya, kalau jin kan ada yang ular, ada yang berbentuk ular apa ya? Iya, ada kalau jengking, ada ular. Kalau ahli hadis, asli hadis, apa ada yang memang ada sifat-sifat gambaran. Kalau tadi ada gambaran ada belalai. Oke. Dari hadis. Jadi teman-teman ada kan. Yang kemarin itu bukan berdasarkan dari hadis. Yang kemarin lau hurtum itu. Ada hurtum. Boleh serap tim bareng Pak. Jin. Jadi saya minta kabinnya berarti rap tim. Saya masih gendam. Ini kan mamaku. Ya cek ya Bu. Ya cek nikah benar sih. Ya cek azina ya. Ini kan. Maki kamu makan ya barongan gitu. Tapi jin ini bisa berubah-ubah. Iya. Bisa. Ya tak masalah juga. Ratu Bilqis ini ya, termasuk Asli. Keturunan dari bangsa Jin. Ratu Bilqis itu keturunan dari bangsa. Ini kan tidak ada ini. Orang tuanya salah satunya dari bangsa Jin nih. Ini kan tidak ada penggemar macan-macanan ya. Oh, Mungkin kan tidak ada kan. Mungkin. Kemarin ada Oh, penggemar bendengan ya, Iya, saudara. bendengan. Apakah memang kemasukan jin sungguhan itu? Setan sungguhan macan-macanan bendengan. Saya herannya kenapa yang alim-alim kok tidak bisa mengobati sumpah. Sumpah, kenapa orang-orang tidak sholat kok iso? Sumpahnya sholatnya enteng bukan tidak sholat. Anjir di Pak. Kan Saya sampai sampai Pak. heran, masa yang alim-alim jangan kok tidak bisa ngobati, mau beres. Tak kenal. Punya password tadi. Punya passwordnya. Ada kunci rahasia. Sambinya kita nggak tahu Pak. Kalau mungkin ada kebohongan menurut saya. Ya bisa Mungkin. bohong, bisa beneran. Iya. Kemarin di Kalau tempat setan saya. sungguhan, menurut saya ini tidak tahu saya. Kalau setan sungguhan, pokoknya ikhlas mengatakan Allah takut. Jangankan Bismillah, Allah tak takut. Kemarin di tempat saya tuh nanggar gaya santunan anak yatim. Sekarang udah pengen coba gula sama sengetut no tatuan tak di lapoti di atus tak ambil bak langsung bak saya penyeret dan bisa nyambung letak kaca di TV berarti kan motor ceri tajam nak lagi sengaja menurut logika gak kuat tarik tidak ngangkat ceri beri tampar itu aja itu kan kekuatan ya katutani itu. Kalau acting kayaknya enggak. Iya. Jadi itu kan mainan dulu. Kalau di pesantren kan dulu ada al-hikmah apa setruman. Setruman itu kan ada memang. Masuk minta masuk. macan, minta apa. Masuk. Jadi ada memang ada. Tetapi memang punya jalan sendiri kan untuk masuk. Sehingga yang bisa mengeluarkan itu memang ada caranya dan ada orang khusus yang bisa. Orang alim kan bukan apa Pak ya, dikatakan alim dia iso ngusir bandengan kan bukan gitu Pak. Enggak,
kan ada cerita kalau memang orang alim takwa sungguhan jangan ke orangnya, ke sandalnya takut. Iya. Iya kan ada cerita itu. Karena saking auranya Nampak takwanya. Iya. Ini meskipun sumpahnya enggak takut kalau bandingan yang sekarang. Kenapa kok bisa sembuh diobatin yang sumpahnya absen, sholatnya absen, yang bertatu lah sumpahnya. Nah itu. Karena pernah di sekolahan Mansaul Ulum itu ya, itu lajinnya jadi bahasanya apa? Lajinnya jadi. Ada mah, ada. Lah, lajinnya pembangunan ya. Lajinnya lulu kan beda tokang beda lajin. Lajinnya jadi. Guru dah bisa nambahin. Ada aku nih orang bisa nambahin. Kok sebab apa jangan Korea? Beda apa ini kok? Karena Bajinnya guru kan harus tak? Yang guru matematika. Ya, kan baju guru agama. kalau bisa kurikulum daful jin gitu ya. Lihat. Kalau memang sungguhan itu, dalam kurung kalau memang sungguhan, ini kan juga ilmu hal, ilmu setiap hari kan harus dipelajari, harus bisa. Karena di setiap kampung ya ada, kalau ngamuk masa enggak bisa seumpama ilmu hal ini kan ada kan. Nah, memang kan ada caranya seperti ruqyah, diantaranya ruqyah. Yang kedua itu ada wirid atau hizibnya yang di. Jadi saya punya teman itu ya ada yang memang urusannya dengan jin. Menguasai. Jadi memang jurusan Spesialisnya itu, spesialis. spesialisnya itu. Jadi walaupun kiai ahli memang tidak mempelajari itu, Pak. Iya tak bisa. Pak. Oh iya, ya maksudnya meskipun tidak mempelajari, iya saya pahamnya. Kok sumbangnya setannya tidak takut ke orang alim itu sumbangnya, diobati orang alim kok tidak bisa sembuh. Kalau sungguhan loh, kalau sungguhan menurut saya sembuh kalau memang kena setan Lah sungguhan. komat ombu Kalau sungguhan, kerasukan sungguh kerasukan. Kalau sungguhan seperti sumpah kerasukan, cuman sandalnya orang alim tok takut. Bukan takut ke sandalnya, karena ke orang alimnya. Berarti Setrum besar kan. goron Insya berarti Allah. itu kumatnya goron berarti. Goro menurut saya. Bukan yang alim itu ukuran siapa. Jadi kalau tadi ke ukuran Sayyidina Umar, ya kan beda. Alimnya orang dulu kalau sekarang kan tingkatan beda. siapa yang sandalnya Siap, ditakuti siap, itu. siap. Masa orang ya maaf ya kalau dikejar orang yang tatu yang absen lebih alim dia daripada sumbaunya yang ikut ngaji ini. Ayo. Nah, misalnya Itu Pak. Gini Pak, Bukan. itu Pak Pentato memang sudah kancar, jadi sampah. Kan lah kenal pada preman ya. Dari jauhan balik aku. Oke deh. Lah kan jana. Masih tak kenal esonya kau. Siapa kaki orang tak kenal? Kan deh ya, Pak. Dan banyak yang memang akal itu ada memang menunjukkan kebenaran bohongnya. Sumpah. Cari beling yang tipis-tipis semprong semua. Kalau belingnya semprit enggak mau kok. Jujur Pak. Iya, enggak mau. Merokok. Lalu rokok semua bisa memilih antara Surya di sedang dan SBR surya. ya nyele Surya gitu. Milih surya. Nyele Surya. Oh. Bener Pak, pernah. dan kan memang ada ada spesialisnya. Ya. Orang alim itu ngobati hati. Iya. Ya. Kalau dokter ngobati fisik. Kalau orang yang ngobati itu ya ada juga. Jurusannya itu. Jurusannya itu. Enggak harus belajar Jadi fikih, tidak Pak. semua Ajar kejian. diserahkan ke orang alim. Sebenarnya maaf ya, Iya. saya kejar ini. Sebenarnya untuk yang lebih alim masalah setan, ya maaf anda kan kita ngaji di sana anda ngaji kan? Iya. Yang ada Itu belalainya, yang kita tahu. Di setan pengetahuan nggak tahu. tentang setan. Tapi bukan ilmu mengeluarkan setan. Maaf kawan. Tadi itu kan kita dikasih tahu setan hebat. Kita harus pasrah kepada Gusti Allah selain ke Gusti Allah. Kan udah tahu. Iya. Kalau yang mengamalkan ini insya Allah bisa. Iya. Sekelas Ki Hamid, Ki Langsung Hosin baca. saja dulu Langsung bisa. Kalau setan baca, sungguhan iya. memang. Iya. Sama yang lain lah enggak leburu.
Kalau ini namanya wong macan-macanan bohongan ya. Rencerenan. Mobil-mobilan bedil-bedilan. Kalau yang setan sungguhan memang menurut saya ya takut. Kalau orang yang ketakwaan, orang yang bertakwa pasti takut. Timun nih bongkangin insya Allah langsung boleh. Iya lah boleh. Berarti penonton dikibuli ya Pak? Makanya saya maaf ya untuk keanuan tidak berani kalau ada penggemarnya karena Wah iya jangan. pasti membela kesukaannya. Mandi kepacaran sampai wae budian Pak. Yo bocah kabeh Pak. Ya montak songguan anu apa cabul ke pacaran sampai budi yo. Yo bocah kabeh. Enggak, memang ada rasa ingin ngalem itu bisa mengalahkan kalau memang ada timbangan. Cuman mandi makan ayam, sembaunya ayam apa? Mate odi. Ayam, itu bisa untuk gunggungan itu masih bisa. Tapi untuk makan batang koceng, gue pegunggungan, nah iso. Lah iya, mau tawar saja gue lebih tercikin marah. Enggak kan memang pilih-pilih juga setan itu. Makanya untuk kegonggongan kilaban mungkin anu mate biasa kilaban. Karena gonggongan. Iya, wih batang koceng Goceng kok nyang setan. wih le komandannya monggo. Lah ada pembuktian sumpah. Pesulan viral sumpah. Monggo. Setada tiangku. Dewende. Dewende. Wala ini guru lawan nengal. Ring nyel sekali tanda. Iya. Iya. Ada detail dan guru aja ngomong kumpulan itu berkaitan rokan. Nanti sawa rokan. Leso setan. Badi sesen iki kan. Iki okurna lambe nika cakanca. Sesetruman nika. Kan bodi saya yano asma kisah mental sini kan. Kini ke bodi setal mental beda. Tapi banyak juga sih asli. Sampai kapan lemari kita ada beres. Kan berarti masuk ongku nih. Jadi asma Adalah ada yang sungguh, ada yang gunggungan. Beda lagaan bodi sendiri. apa? Seperti itu teng bandengan. Itu jangan yang dipukul jangan kepala bandengnya, punuknya yang dipukul lah kok sudah ini. Teng bandengan. Yang dipukul itu punuknya, jangan kepalanya banteng. Tidak apa-apa. Kalau punuknya insya Allah beres. Lalu pakai yang Punuknya itu macam kok. Orang setan. Nah, dan lagi ini pembuktian yang agak Penting ada membenarkan gunung, ya. penting. Kalau benteng itu dan makanan lama jadinya, lama lelesoh, gampang nambahin gelis bareng. Tapi kalau baru jadi repot senambahin. Soalnya Memang warganya mau lah ambil leso. Jadi tidak gelis bareng. Tak usah tambahin, Bang. Kadang orang simpang kada orek. Mungkin ada orek sih keting warganya. Leso tak usah tambahin. Leso TV. Gue rasa kan TV. Bandengan punuk gitu. pacok sponsor cokok. Amun wajib. Bantuin sombong bantuin. Nah, itu yang kedua teh bahasa kan. Ini lo kita ada apa nih Kak? Maharoka alaika nafsanya dan Allah menggerakkan atas kamu nafsu dengan cara untuk mengikuti hawa nafsu syahwat supaya kamu senantiasa menghadap kepada Allah. Lianna kala takdiru ala muwajahadatika hukum hawaha, karena sesungguhnya kamu tidak mampu untuk memerangi hawa nafsu, untuk menolak hawa nafsu yang bercampur dengan dagingmu, dengan darahmu, kecuali minta pertolongan kepada zat yang lebih kuat dari kamu, dan itu tidak ada lain yaitu Tuhanmu yang telah mengajakmu agar minta pertolongan darinya. Agar kita tetap menghadap kepada Allah, senantiasa tujuannya kepada Allah, lebih-lebih
nafsu itu merupakan musuh terbesarmu. Id diwal sitotiha yatawassalu ilaika, karena nafsu itu merupakan alat media setan untuk datang kepadamu. Wali anna aduun min dakhil baiti, dan nafsu merupakan musuh dari dalam rumah, musuh dalam selimut ini. Wa'adawatul adwi alladhi min dakhil baiti asyad, dan musuh yang berasal dari dalam rumah itu lebih berat. Makanya Rasulullah menamainya dengan jihadul akbar, terkait dengan apa? Badar gitu. Perang Badar gitu. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah pulang dari perang Badar, padahal itu sudah perang-perang yang sangat besar, tapi disilakan jihadil asghar kata Rasulullah. Ila jihadil akbar, yaitu memerangi hawa nafsu. Artinya hawa nafsu itu lebih berat kita perangi daripada memerangi orang kafir. Karena apa? Kan tak ketela, nafsu kan ada di badan kita, berkumpul dengan daging dan darah kita, yang lebih sulit kita perangi. Atau karena musuh abang tibi kan? Kadang-kadang nafsu aja karena tibi ya. Ya kekarepan hawa nafsu. Hawa dan nafsu ini kan Kalau dikatakan hanya beda gitu. Minal hawa gitu. Mutabadil hawa, bitolabi mutabadil hawa wa syahwat gitu. Wa harraka 'alaikan nafsa. Nafsu ini maknain hati juga, jiwa tuh. Jiwa. Dengan cara mengikuti hawa dan nafsu nih beda. Hawa dan nafsu. Bukan hawa nafsu satu kesatuan, bukan. Hawa dan nafsu. Keinginan yang mengatur sesuatu sama ngomong Nurutin nafsu. Nafsu ini bisa mutmainnah, bisa lawan. Nafsu itu lebih umum gitu. Hawa ini konotasinya ke Yang buruk-buruk toh. Hawa. Kemarin ngaji ceramah saja hidupnya nafsu dan syahwat. Hawa dan syahwat. Syahwat dan nafsu nih kak. Kan itu kan wa harraka 'alaika an-nafsa bi talabi mutabadil hawa wa syahwat. Berarti menggerakkan atas kamu nafsu dengan mengikuti hawa dan syahwat. Berarti kan hawa dan syahwat. Tinggal syahwat dan hawa itu dibedakan. Iya. Syahwat dan nafsu. Jika penjelasan ceramah. Ya kalau kita apa kita ada Ada dunia wedi. Ada dunia wedi. Timun nafsu mereka berkaitan dengan agama. Syahwat mereka makan jadi bisa kerek kalau tadi kerek ini mereka kan syahwat. Nafsu mereka di luar aja kata nafsu. Hawa ini punya bagian penjelasan kalau bisikan atau kata kalau bisikan. Sahabat itu kenyamanan toh. Iya kenyamanan. Saya bisa ketika di dunia berhubungan di dunia. Sahabat berhubungan di dunia, nafsu di agama. Jadi dari nafsu bisa lewat dengan bisa. Syahwati. Kalau syahwat ya kelihatan berkaitan dengan dunia. Kalau yang Nafsu itu gimana? agama. Oh, misalnya ngaji males. Nah, Ketika
nafsu, bukan syahwat. Dalam zina Hubuz syahwat. Zuyyina lin-nasi hubuz syahwati minan nisa'i. zina linnas hubus syahwat. Minal lah, minal ini. Iya. Minal nisa wala Itu kan والبنات mengkontoratul dhahabil fiddati wal musawamati wal an'am. والعرس ketelak kapi kan. berkaitan dengan dunia. Materi. Imam Al-Busiri pada yang anak ini nafsu. Wan nafsu katifli. Gambarnya udah anak ini. Itu sabah Nafsu katifli itu larinya ke hawa Pak. Bukan ke syahwat. Nggih. Nafsu kan bisa hawa dan syahwat. Kalau yang syahwat itu masuk yang tadi itu Pak Ibn. Yang zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa kan syahwat ya. Kalau yang hawa itu yang wan nasu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yang fatimi itu yang hawa. Nek ora disape yo nganti SMA yo mentil ae. Nyusu terus. Pak pun anda tuh, beda iklan lewat. Pak Umam nih Pak mau ayo Pak iklannya mau lewat. Sponsor, yang coba bondengan tuh, bondengan. Intinya hawa nafsu ini norokan karena tinggi pada berkali. Karena ingin berada. Yang menuruti yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya karena TBI benar. Karena tinggi. Kalau bersamaan dengan karpet apa bersamaan crash dengan perintah semuanya seneng ngaji. Ya bukan nuruti nafsu, Pak. Itu memang apa? Penggunaannya memang demikian, bukan nuruti nafsu, memang ya kenapa Pak Dodi bisa merangi nafsunya itu, merangi nafsu juga enggak sah. Yang senyatanya kan apa lebih karena kan ya, Tapi kadang-kadang setan mereka ngajak-ngajak kebagusan. untuk selewat lagi nih, selewat lagi. Ya pinter lah kan. Meletak kuat ngecek kejuan, ngecek kebagusan. Ya cek kayak lagi selewat lagi. Kalau ngaji bebuennya berarti lah sekelaku. Mungkin senengnya kayak saya Pak. Ngaji pas punya perasaan ojo. Ini kan susah ya. Nggak sadar kita. Ngaji terus pas anti perasaan. Ya saja benar sih ahli ngaji aja engkau. Itu kan juga tipuan, Pak. Tipuan setan. Ya kan. Nah. Tak kena. Ojo. Bener kok, seorang cewek cuma waktu lama kan abang TV. Malaikat tak tahu ya, senyata itu dah ada. Ngambang di bidang. Orang lain tahu nih. Oh, Orang lain. Iwan malaikat masih tahu bulu gitu dari tugas sakit. Saya ngujup di kulit kanggo saya kan belum besar. So, baterai sobung balik.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا الجنة مع الأبرار يا رب صلى الله على عبدك ورسولك وارزقنا كما لم تبعد